Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba-hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah pertanyaan itu yang timbul dari diskusi kita berdua, maupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya setelah Anda menyaksikan rekaman ini. Saya yakin semua pemimpin rohani di gereja maupun organisasi Kristen mengadakan ibadah, baik itu ibadah minggu maupun tengah minggu, pasti memikirkan ibadah seperti apa yang cocok untuk jemaat yang datang. Lalu bagaimana kita menentukan ibadah yang cocok? Siapa yang menentukannya? Dan lalu bagaimana membentuk ibadah yang cocok ini bagi jemaat kita? Kita akan berbicara mengenai satu topik ibadah seperti apa yang cocok bagi jemaat kita. Bersama dengan saya ada Pendeta Jimmy Setiawan dari Jakarta. Kalau saya lihat di Instagramnya disebut ini adalah seorang incurable gospelholic. Begitu. Ini berarti kita saudara ya Pak ya? Saya Kian Iya, Holik, Bapak gospelholic begitu ya. iya benar benar benar. Dan juga founder dan director of Wow Ministry. Nah, saya kepengen tahu sedikit nih Pak mengenai Wow Ministry. Apa sih sebetulnya itu? Singkat aja Pak Jimmy, bisa tolong jelaskan sedikit kira-kira Wow Ministry itu apa? Ya, terima kasih Pak Kian untuk memberikan kesempatan lagi ya untuk saya berbagian di dalam podcastnya Pak Kian. Ya, jadi Wow Ministry itu singkatan ya, kepanjangan Wonders of Worship Ministry ya. Jadi Hmm. kalau diterjemahkan keajaiban-keajaiban penyembahan ya. Hmm. Jadi Wow Ministry ini adalah sebuah pelayanan mandiri ya, tidak di bawah denominasi atau sinode atau gereja lain, dan didirikan sejak 2010. Jadi dari namanya saja sudah kita bisa segera menebak ya bahwa pelayanan ini memang bergerak di bidang penyembahan, di area penyembahan atau worship begitu. Dan Hmm. sebagaimana yang rekan-rekan mungkin ketahui bahwa kalau kita bicara tentang ibadah, sebetulnya ini sesuatu yang sangat kompleks, banyak hal yang bisa Hmm. digali, banyak hal yang bisa dicermati, ya, banyak hal yang bisa Hmm. dipelajari dalam rangka membuat sebuah ibadah yang baik begitu. Hmm. Nah, jadi Hmm. pelayanan kami ini berdiri berdasarkan sebuah visi yang diinspirasikan dari Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Di mana di situ Hmm. dikatakan bahwa Bapa mencari, Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi singkat Hmm. kata, pelayanan kami hadir di Indonesia untuk menolong untuk menolong sesama penyembah sesama Hmm. penyembah yang ada di Indonesia ini untuk menjadi penyembah-penyembah yang seperti Hmm. dicari oleh Tuhan gitu kira-kira, yang Wow. daki oleh Tuhan. Kira-kira begitu, Pak. Wow, luar biasa. Saya yakin dan percaya ini pelayanan yang sangat dapat berbuah banyak dan juga bisa dinikmati dan menjadi berkat bagi teman-teman, bagi para pengikut Kristus ya di Indonesia ya. Terima kasih banyak Pak Jimmy untuk memperkenalkan pelayanan WOW ini. Nah, jadi judul rekaman kita itu adalah ibadah seperti apa sih sebetulnya yang cocok bagi jemaat kita. Saya yakin ini adalah a million dollar question begitu ya buat semua orang karena semua kepingin tahu begitu loh. Apakah betul-betul mereka harus memikirkan ibadah ini ataukah mengikuti apa yang menjadi tradisi, ataukah untuk melihat gereja-gereja lain punya ibadah yang jenis lain atau sebuah terobosan baru dan lain sebagainya. Kenapa kita perlu memikirkan hal ini, Pak? Pertama-tama, Pak. Silakan, Pak Jimmy. Ya, jadi tentang gaya ibadah ya, tentang Hmm. kemasan ibadah begitu ya. Kenapa perlu memikirkan hal ini? Ya karena memang gaya ibadah itulah yang menjadi medium untuk mengkomunikasikan akan pesan atau hakikat atau esensi dari sebuah ibadah. Jadi gini Pak Kian, sesederhana saya memahami gaya ibadah ya. Gaya ibadah itu
sebagai ekspresi dan komunikasi. Itu dua kata kunci yang penting. Ya, jadi gaya ibadah itu bicara ekspresi. Ya, jadi ketika kita mengekspresikan sesuatu di dalam ibadah, ya, entah melalui nyanyian, entah melalui gestur, entah melalui ungkapan-ungkapan yang lain, ya, itu sebetulnya sudah masuk dalam ranah yang disebut dengan gaya ibadah, ekspresi itu. Ya, tetapi tidak berhenti pada ekspresi. Ya, karena kalau ekspresi itu kan kesannya apa ya, hanya kita yang mengungkapkan sesuatu begitu ya. Jadi dari kita saja begitu. Tetapi juga komunikasi. Komunikasi itu artinya kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain gitu. Jadi orang-orang yang mengikuti ibadah gitu ya, juga mereka bisa menangkap ya, apa sih pesannya, apa sih yang ingin dinyatakan melalui dan di dalam ibadah ini. Nah, itu semua dinyatakan melalui kemasan ibadah. Nah, kemasan ibadah itu banyak sekali ya, contoh-contohnya mulai dari musik, nyanyian tadi saya sudah sebut ya, visualnya, gaya cara kepemimpinan ibadahnya begitu ya, ucapan-ucapan, teks yang dibacakan. Nah, itu semua termasuk elemen-elemen dari yang disebut dengan gaya ibadah. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan Pak Kian, seberapa penting? Sangat penting. Sangat penting karena kalau gaya ibadahnya katakanlah tidak relevan misalnya begitu ya. Ini juga satu kata kunci nih, nanti kita bahas ya lebih lanjut ya. Kalau misalnya gaya ibadahnya tidak relevan, ibadahnya itu tidak ngeklik, tidak nyambung dengan jemaat yang seharusnya menjadi target ibadah, maka bagaimana bisa esensi itu nyampe begitu? Ya, misalnya dalam sejarah kita tahu ya, misalnya gereja Katolik Roma pada sebelum masa reformasi mereka menggunakan bahasa Latin, nyanyian pun juga dalam bahasa Latin ya. Nah, jemaat-jemaat di pelosok Eropa banyak sekali mereka nggak ngerti bahasa Latin karena bahasa Latin itu adalah bahasa yang orang-orang elit yang mereka mengerti gitu, orang yang berpendidikan tinggi dan sebagainya. Nah, itulah makanya gereja reformasi mendobrak hal ini bahwa harus dimengerti. Nah, ini bicara reformasi gaya sebetulnya. Jadi kalau buat saya reformasi gereja itu bukannya reformasi doktrin ya, tetapi juga reformasi gaya ibadah. Sepenting itu Pak Kian. Sehingga seorang John Calvin, seorang Martin Luther ya, John Calvin sampai dengan teman-temannya itu membuat dan mengumpulkan lagu-lagu yang berdasarkan melodi rakyat di Jenewa misalnya begitu ya. Dan juga Martin Luther dengan proyeknya membuat yang disebut dengan Misa Jerman gitu, Deutsche Mass ya. Jadi misa dalam bahasa Jerman itu. Alkitab juga dalam bahasa Jerman. Jadi ini bicara gaya loh sebetulnya. Kita tanpa sadar itu gaya ibadah itu bukan sekedar doktrinnya, tapi kemasannya, ekspresinya, sehingga jemaat yang mengikuti ibadah mereka sungguh boleh menerima itu pesan. Ya kalau dalam bahasa yang lebih rohaniah lagi, mereka bisa berjumpa dengan Tuhan mengikuti ibadah itu. Gitu. Itu. Jadi kira-kira jawabannya penting nggak? Sangat penting. Ya, jadi tadi dua kata kunci ya yang saya catat itu adalah yang pertama itu adalah esensi. Jadi esensinya apa? Jadi apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, dan yang kedua itu diungkapkan di dalam komunikasi atau ekspresinya seperti apa, begitu ya. Jadi saya rasa itu dua hal yang sangat penting sekali. Jadi nggak bisa hanya sekedar ibadah campur-campur. Jadi kan ada tuh mungkin tuh gereja yang 1 minggu kontemporer, 1 minggu lagi mungkin liturgi dan lain sebagainya, atau mungkin persekutuan-persekutuan kantor yang seperti demikian. Apakah itu juga menggambarkan sebuah style ibadah atau esensi daripada persekutuan tersebut atau bagaimana itu Pak? Kalau misalnya seperti itu. Nah, ini menarik yang Pak Kian angkat ya. Jadi itu memang fenomena yang sangat umum ya, khususnya di Indonesia. Saya tidak tahu kalau di Australia, saya tidak terlalu mengenali di sana ya. Tetapi kalau di Indonesia memang itu fenomena yang umum. Yang Pak Kian sebut itu adalah apa itu istilahnya segmentasi ibadah ya, segmentasi. Jadi bagaimana ibadah itu dirancang dengan gaya sesuai segmennya. Segmen atau pasarnya lah kalau pakai istilah yang agak gimana gitu, pasarnya gitu ya. Jadi ya seperti Pak Kian tadi bilang tuh, jadi misalnya ibadah pagi lebih tradisional, hanya menggunakan piano atau bahkan lagu-lagunya juga lagu-lagu lama begitu ya. Kemudian ada yang siang atau sore itu lebih modern, lebih kontemporer dengan penggunaan band dan lagu-lagu yang terkini begitu ya. Jadi itu yang disebut dengan segmentasi. Nah, begini Pak.
Kalau bagi saya, ya ini juga satu hal yang saya lama pikirkan, ya. Kalau bagi saya, ini sebetulnya bisa menjadi katakanlah solusi, tetapi ini solusi jangka pendek kalau menurut saya. Solusi jangka pendek. Ini saya jelaskan ya. Biasanya kan gereja-gereja yang melakukan segmentasi ini karena berusaha untuk mengakomodasi keinginan jemaat yang berbeda, kelompok jemaat yang berbeda. Biasanya dibagi berdasarkan generasi, ya. Walaupun ini juga merupakan bagian yang belum tentu ya generasi tua itu, generasi senior nggak suka dengan kontemporer. Ini pembagian yang menurut saya agak tapi intinya adalah kan sebenarnya awalnya spiritnya mau untuk mengakomodasi gitu ya. Karena generasi yang ini bilang bahwa kami nggak bisa pakai band, ya nggak kalau kami dengar suara drum detak jantung kami akan lebih cepat, apalah kayak gitu, banyak alasan. Sedangkan yang muda juga mengeluh gitu ya, kami nggak bisa tuh yang mode lama gitu ya, membosankan, bisa tertidur dalam ibadah, nggak semangat dan sebagainya. Ini jadi dua perbedaan. Nah biasanya gereja memakai jalan singkatnya itu adalah ya udah bikin dah dua ibadah yang berbeda nih, gayanya berbeda gitu ya. Nah, kalau bagi saya ini solusi jangka pendek. Jangka pendek itu dalam arti begini. Oke, akan memberikan ruang bagi masing-masing generasi untuk beribadah dalam keinginan mereka gitu ya, dalam keinginan mereka, dalam gaya yang cocok dengan mereka. Tapi buat saya bukan solusi jangka panjang. Karena belum menyentuh masalah hati dari jemaat. Yaitu apa? Masalah di mana setiap jemaat hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri. Hanya mengutamakan keinginan diri sendiri. Jadi saya ibaratkannya seperti dua anjing galak. Ini kalau dilepas nih, dijadiin satu dalam satu ruangan, berantem nih. Ngerti ya Pak? Nah, makanya gereja kasih kandang nih masing-masing. Kasih mainan masing-masing, jadi baik tuh, jadi jinak tuh, nggak berantem. Ya kan? Tapi pertanyaan saya, apakah betul menjadi jinak? Tidak, kita belum menyentuh dalamnya. Karena kalau kandang itu masing-masing dibuka dan dijadikan satu lagi, berantem lagi. Betul nggak, Pak Kian? Betul. Nah, disinilah PR buat kita para pemimpin gereja untuk kita mendidik, mengingatkan jemaat untuk mengaplikasikan apa yang dikatakan oleh Filipi pasal 2. Hendaklah masing-masing orang mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan diri sendiri, gitu. Jadi buat saya sebetulnya segmentasi ibadah bukan solusi yang terbaik. Untuk jangka pendek, that's okay. Tapi sebetulnya pemimpin gereja jangan puas di situ. Dia harus memikirkan solusi yang lebih baik lagi. Dan kita nanti penasaran sekali nih solusinya apa menurut Pak Jim ini ya nanti ya. Yes. Jadi saya sekali lagi tanya. Jadi sekali lagi tadi kita bicara mengenai style ibadah dan kita bicara mengenai demografi. Sedikit banyak kita bicara mengenai demografi daripada jemaat begitu ya. Pertanyaannya maksudnya apakah memang seringkali ada kesenjangan, observasi Pak Jimmy bagaimana? Ada kesenjangan nggak sebetulnya antara style ibadah dengan demografi jemaatnya? Jadi misalnya demografi jemaatnya sebetulnya mungkin kepingin ibadah yang lebih kontemporer, tetapi ternyata yang mereka dapati adalah ibadah yang lebih tradisional. Apakah sering ada kesenjangan seperti ini? Tentu ada. Jadi gini Pak Kian dan rekan-rekan pemirsa ya. Jadi kalau kita bicara tentang gaya ibadah, tadi kan saya udah bilang ya bahwa kalau kita ingin memahami gaya ibadah itu sebenarnya adalah ekspresi dan komunikasi. Oke? The way we express something inside ourselves ya, kita mengekspresikan apa di dalam diri kita, dan the way we communicate something ya, kita mengkomunikasikan sesuatu. Jadi itu gaya ibadah. Maka kalau kita memahami hakikat gaya ibadah ini, kita segera lihat ini sangat related to culture. Ini sangat berkaitan dengan budaya. Karena kan ini bicara ekspresi manusia. Ekspresi manusia itu tidak pernah terjadi dalam ruang vakum. Ekspresi manusia itu selalu terjadi di dalam budaya yang melekat pada diri orang itu. Demikian juga komunikasi.
Komunikasi itu juga di dalam budaya, ya kan? Nggak usah Hmm. jauh-jauh. Saya dengan pakaian sekarang sedang berkomunikasi. Dalam apa? Dalam bahasa. Hmm. Bahasa apa? Hmm. Bahasa yang spesifik, bahasa Indonesia, ya kan? Jadi ini Yeah. satu ekspresi budaya juga ya, bahasa Indonesia begitu. Hmm. Jadi ini Hmm. sangat related to culture dengan budaya. Maka ini Hmm. akan membantu kita memahami kenapa gaya ibadah menjadi sangat berbeda-beda. Hmm. Karena memang terkait dengan budaya. Dan kalau kita bicara budaya, Pak Kian, itu bukan hanya Hmm. secara geografis, Hmm. secara perbedaan lokasi. Hmm. Misalnya orang Tionghoa yang di China dengan yang di Hmm. Amerika tentu beda Hmm. gaya. Hmm. Nah, misalnya Hmm. yang di Mozambik, Afrika dengan yang di Jogja nanti bisa beda lagi gitu ya kan. Hmm. Hmm. Bukan hanya secara lintas tempat, tapi juga lintas waktu. Nah ini penting. Makanya dia disebut Hmm. dengan generasi. Hmm. Ya kan? Hmm. Ibadah 100 tahun lalu tentu beda dengan ibadah sekarang secara gaya. Hmm. Dia mulai ada banyak perbedaan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan gaya zaman Tuhan Yesus, gaya perjanjian Hmm. lama, jauh lebih berbeda lagi. Ya itu, Hmm. jadi related to culture itu sangat Hmm. kaitan erat dengan budaya itu. Hmm. Wow, jadi itu kelihatannya faktor yang sangat penting ya, yang menentukan ibadah kita ya. Ada faktor-faktor lain menurut Pak Jimmy, apa sih sebetulnya yang pada akhirnya menentukan ibadah kita yang efektif, begitu, yang bisa diterima oleh banyak orang, yang bisa dinikmati oleh banyak orang, begitu. Selain culture, menurut Pak Jimmy ada yang lain? Nah, jadi gini, Pak Kian. Hmm. Hmm. Pembicaraan kita tuh dari tadi masih taraf yang awal. Ya, taraf awal tuh dalam Yeah. arti bahwa gaya ibadah itu harus sesuai dengan budaya jemaat. Hmm. Tetapi sesungguhnya gaya ibadah itu jangan berhenti di situ. Boleh, starting point-nya adalah sesuai dengan budaya jemaat. Boleh. Hmm. Ya, Hmm. silakan saja misalnya kalau Pak Kian menggembalakan Hmm. gereja jemaat di Australia, ya Pak Kian merumuskan, pemimpin gereja di sana merumuskan gaya ibadah sesuai dengan budaya jemaat di sana, ya kan? Hmm. Hmm. Tapi jangan berhenti di situ. Hmm. Saya maksud Hmm. begini, ibadah itu harus menjadi semacam pencicipan dari kerajaan Allah. Ya, Hmm. kerajaan Allah yang macam apa? Kerajaan Allah Hmm. yang diverse tetapi united. Hmm. Diversity and unity. Hmm. Kerajaan Allah yang beragam, tetapi kerajaan Allah yang juga menyatu. Ini eklesiologi yang sehat dan kaya ini, rich ecclesiology. Ya, jadi ini gambaran gereja yang luar biasa, penting Hmm. begitu. Hmm. Hmm. Jadi ibadah gereja kita hendaknya juga mencerminkan itu, Pak Kian. Saya ngomong praktis sekarang ya, supaya nggak terlalu teoritis. Misalnya gereja Pak Kian di Australia, ya, katakanlah ini jemaatnya jemaat perkotaan, ya perkotaan. Barangkali gereja Pak Kian pakai band, karena ini perkotaan, modern, orang-orang yang perkotaan begitu ya. Nggak apa-apa, itu starting point. Tetapi alangkah indahnya kalau misalnya ya, gereja Pak Kian itu mulai menggunakan lagu-lagu dari zaman yang ratusan tahun yang lalu, ya lagu classical hymns, misalnya gitu ya. Atau misalnya bahkan kita menggunakan lagu-lagu global songs, lagu-lagu dari bangsa-bangsa lain, ya dari Afrika, dari Jepang, dari China, ya, macam-macam itu. Kan gampang tuh sekarang kita punya akses internet, tinggal kita just one click away, gampang sekali. Betul, betul. Dan bukan hanya musik, sebenarnya kalau kita bicara budaya kan banyak tuh wujudnya, ya. Misalnya kita bisa menggunakan apa ya, secara visual, ya secara visual kita bisa menggunakan pakaian, kostum, atau fabric, batik, atau apapun itulah. Pokoknya ada nuansa budaya yang kuat. Cara bahasa juga, misalnya di gereja Pak Kian bisa saja pembacaan Alkitab dalam 3 bahasa. Ya, ada satu bahasa Inggris, ada satu bahasa, katakanlah bahasa Jepang, satu bahasa apa kalau jemaat Pak Kian ada gitu, bisa berbahasa itu. Jadi sekali lagi jemaat mencicipi, oh ini loh gereja yang sesungguhnya. Kita bisa melihat ada keragaman, tetapi kita disatukan juga di dalam penyembahan kepada Tuhan. Gitu Pak Kian. Jadi nggak hanya melulu kita ya gaya saya gaya ini gitu, ya.
nggak mau peduli dengan tradisi lain, kita nggak mau peduli dengan ekspresi ibadah dari gereja-gereja lain yang berbeda dari kita. Nah, kita perlu membuka diri, memperkaya diri dengan ungkapan-ungkapan itu. Bahasa Inggrisnya adalah cross-cultural. Jadi kita silang budaya, kita meminjam budaya-budaya lain untuk dimasukkan dalam ibadah kita, sehingga kita bisa mencicipi itu kerajaan Allah yang beragam tapi menyatu itu. Kira-kira begitu, Pak Kian. Wow, saya rasa itu PR sih ya untuk semua gereja karena karena sekali lagi untuk menyatukan semua itu kami juga di sini juga ada ibadah masing-masing yang sesuai dengan style tadi yang berbeda-beda. Tetapi juga kami juga ada ibadah di mana kami bergabung dan di situ memang sebuah kesulitannya begitu loh karena di situ kita betul-betul that's when itu betul-betul ketika kenyataannya terjadi dan kita harus bisa untuk mencoba untuk mengakomodir semuanya supaya ada sebuah kesatuan di dalam Kristus. Tetapi luar biasa ketika kita mengadakan ibadah itu merupakan suatu hal yang refreshing bagi setiap jemaat, setiap ibadah yang berbeda-beda. Wow, luar biasa. Jadinya kelihatannya faktor culture ini, Pak, ini adalah faktor penting nih ya, kelihatannya ya, yang menentukan ibadah tersebut ya. Begitu menurut Pak Jimmy? Faktor penting tapi bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Ya. Pak Jimmy ada mau jelaskan yang faktor-faktor lain mungkin yang mungkin bisa menentukan ibadah, style ibadah kita atau mungkin yang menentukan jalannya ibadah kita. Jadi saya membayangkan begini, mungkin ada pendengar kita yang mencoba untuk merubah nih style ibadahnya seperti apa, misalnya dulunya tradisional, tetapi sekarang ternyata orang-orang tuanya semakin sedikit, lebih banyak anak-anak muda. Apakah mereka harus mengganti style ibadah mereka? Kira-kira hal-hal apa yang mereka harus perhatikan di dalam masalah ini? Silakan. Ya, ini juga pertanyaan yang sangat penting. Saya senang sekali Pak Kian menanyakan hal ini ya. Karena memang ini juga seringkali saya mendapatkan ya pertanyaan yang sama ini ya. Banyak gereja mau ubah gayanya ya. Nah, seringkali dalam percakapan saya dengan mereka, pertimbangan mereka itu seringkali sangat pragmatis atau hanya pragmatis begitu ya. Misalnya kami tidak mau anak muda kami keluar dari gereja, kami tidak mau jemaat kami bosan begitu ya. Ya, apalagi alasan-alasan yang tidak terkatakan, tapi sebetulnya ada. Misalnya karena latah ingin ikutin gereja tetangga. Karena gereja Itu yang tetangga paling bahaya ya. Ya, karena gereja tetangga kelihatannya attract crowd-nya lebih banyak, misalnya gitu kan. Padahal baru berdiri 5 tahun, sedangkan gereja kita udah 50 tahun. Tapi kok gereja baru berdiri attract orangnya lebih banyak. Nah, kita latah. Jadi ini based on fear. Ya, kita mengubah ibadah semata-mata hanya karena berdasarkan rasa takut, rasa kompetisi, dan ya akhirnya gereja sendiri terjebak, para pemimpin gereja sendiri terjebak pada lingkaran setan konsumerisme itu. Ya, kita seperti ingin memuaskan orang sebagai konsumen dan sebagainya. Ini bahaya sekali. Nah, Pak Kian menjawab pertanyaan Pak Kian, izinkan saya membaca 1 Korintus pasal 9 ya. 1 Korintus pasal 9. Ya, makasih. Ayat 20 ya, ayat 20 dan seterusnya. Ya, jadi Paulus berkata begini, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Oke? Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, nah perhatikan. Jadi Paulus itu menyesuaikan diri dengan siapa dia berbicara. Oke, jadi bicara komunikasi nih. Dia menyesuaikan diri dengan siapa dia berbicara. Kepada orang Yahudi, dia akan menjadi seperti orang Yahudi. Ya, kepada orang non-Yahudi dia akan berbicara seperti orang non-Yahudi, gaya-gayanya dan sebagainya. Oke, tetapi perhatikan, perubahan itu bukan the end of itself. Bukan supaya Paulus terkesan relevan saja. Relevan itu bukan tujuannya. Coba perhatikan ayat berikutnya mengatakan apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka. Ya. Segala sesuatu ini di ayat 23 aku lakukan karena Injil. Nah, saya aplikasikan dalam ibadah. Gini, rekan-rekan pemimpin gereja, kalau kita ingin memodifikasi ibadah, gaya ibadah ya, kita ingin mengubah bahkan gaya ibadah kita, maka pastikan keputusan kita itu makin membuat Injil sampaikan dengan lebih indah, dengan lebih jelas kepada jemaat yang ada di gereja kita. Kalau gaya ibadah kita ubah,
jemaat tidak semakin menangkap Injil, jemaat hanya semakin suka dengan musiknya saja gitu ya, hanya puas selera musik, estetika saja, hanya sekedar lebih nyaman. Oh, gue seneng nih di gereja gue karena lebih keren, misalnya gitu, lebih upbeat, ya, lebih cool. My church is cool, gitu ya. Bagi saya itu bukan ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan perubahan gaya ibadah adalah ketika jemaat semakin jelas. Oh, ini toh Injil. Oh, ini toh Tuhan. Keindahan Allah di dalam Kristus. Keagungan Allah di dalam Kristus. Jadi kalau gaya ibadah yang keubah, bisa buat jemaat semakin melihat keindahan Allah itu. Keindahan Injil itu. Silahkan lakukan. Jadi bagaimana ibadah ini adalah ibadah yang berpusat kepada Injil dan pada akhirnya memiliki akhir yaitu pemberitaan Injil. Ya, saya rasa itu penting sekali. Jadi jangan hanya sembarang atau latah seperti yang tadi Pak Jimmy katakan ya, karena tetangga sebelah itu ibadahnya seperti itu dan kita ikut-ikutan ya, tanpa kita memikirkan hal tersebut. Dan saya rasa ini suatu PR sekali lagi untuk para hamba-hamba Tuhan ataupun juga untuk aktivis yang ada di dalam sebuah persekutuan misalnya, untuk memikirkan kira-kira bagaimana pengertian Injil itu sudah meresap gitu di kalangan orang-orang yang datang. Apakah mereka yang datang itu hanya sekedar menikmati musik klasik misalnya, atau menikmati musik rock misalnya, ataukah mereka betul-betul mengerti Injil? Bukan begitu ya, kurang lebih ya. Jadi yang Pak Kian katakan itu menarik. Jadi yang disebut dengan semangat konsumerisme itu, ya, itu tidak hanya berlaku di gereja yang memakai band. Bahkan yang sangat klasikal sendiri bisa sangat konsumeristis. Mengerti ya Pak Kian ya? Jadi mereka datang beribadah karena mereka nyaman dengan gaya musik klasik. Memang ini bahasa musik gue senang dengan ini. Tapi apakah mereka mengalami hadirat Allah di dalam ibadah? Belum tentu. Jangan mereka yang mencari hadirat musik klasik yang mereka memang suka. Jadi ini urusan hati manusia ini. Itu tidak peduli engkau klasik, engkau dangdut, engkau jazz. Kalau hati manusia belum beres, percuma. Mau pakai piano organ pun juga engkau datang bisa dengan konsumeristis. Sikap yang konsumeristis. Itu. Saya rasa itu harus digarisbawahi dari pembicaraan kita, dan itulah yang menjadi pusat daripada semuanya kelihatannya nih yang kita bicarakan nih. Dan terutama bagaimana sekali lagi ini semua hanyalah sebuah means for a greater end, begitu ya. Yes. Jadi ini hanyalah alat-alat aja sebetulnya yang kita pakai untuk membawa orang-orang lebih mengerti Injil. Nah, ini satu pekerjaan rumah yang luar biasa besar dan panjang kelihatannya. Kira-kira kalau Pak Jimmy bisa memberikan langkah-langkah praktis ya untuk mendorong para hamba-hamba Tuhan untuk mereka mengerti bagaimana sih jemaat mereka itu sudah mengerti Injil. Salah satu contoh praktisnya apa menurut Pak Jimmy? Jadi kan kita kan bicara nih, wah yang penting jemaatnya mengerti Injil. Tetapi contoh praktisnya apa menurut Pak Jimmy kalau mereka mengerti Injil dari ibadah? Silakan. Ya, tentu saja Injil itu kan kalau kata Roma itu kan the power ya, God's power, kuasa Allah. Jadi ini bukan sekedar informasi. Ya, jadi bukan sekedar jemaat jadi tahu menahu tentang siapa dan apa karya Allah Trinitas ya bagi dunia ini ya. Tetapi juga misalnya kuasa itu mereka alami ya di dalam pertumbuhan kerohanian mereka ya, hidup yang berpusatkan pada Injil, bagaimana Injil membentuk segenap aspek-aspek hidup mereka ya. Saya ingat kalau nggak salah di podcast Pak Kian juga ada ya, itu episode dengan Pak Iwas Adi Prasetya tentang bagaimana mengukur pertumbuhan kerohanian, kalau saya tidak salah ingat. Itu juga boleh ya rekan-rekan pemirsa untuk dengarkan, itu episode sangat baik sekali. Jadi buat saya bagaimana mengukur jemaat kita tuh sudah in tune with the gospel itu ya, bagi saya tentu kerohanian ya. Kemudian ada seluruh aspek hidup mereka itu diarahkan oleh Injil. Karena saya sangat memahami Injil itu bukan hanya sekedar anak tangga pertama di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ini seringkali kita salah paham. Makanya ada istilah penginjilan ya kan. Orang belum percaya, kita injili, kemudian jadi percaya. Nah, sebenarnya istilah penginjilan ini agak misleading, seolah-olah kalau kita sudah percaya, Injilnya dilupakan. Kan kita udah percaya, nggak butuh Injil dong, gitu kan? Padahal Injil itu adalah the whole stair. Injil itu adalah seluruh
nggak kita di dalam perjalanan rohani kita, ya. Dan seharusnya Injil itu membentuk aspek-aspek kehidupan kita, cara kita mengasuh anak, cara kita di dalam pernikahan, cara kita menjalankan hobi, cara bersikap terhadap orang-orang dari berbeda ras dan sebagainya. Itu harusnya shaped by the gospel itu. Baik. Wah, ini kelihatannya pembicaraannya ini to be continued nih, karena kita harus bicara juga pada akhirnya apa artinya nih pengertian Injil di dalam segala aspek kehidupan manusia. Makasih banyak Pak Jimmy. Akhirnya waktu nih yang memisahkan kita. Thank you sekali lagi buat apa yang udah dipikirkan, apa yang udah disampaikan. Silakan kalau misalnya ada closing statement. Ya, ada beberapa hal aja secara singkat. Satu, itu bisa jadi menarik buat podcast berikutnya, entah siapapun pembicaranya, ya, tentang gospel centered life itu penting sekali. Kemudian yang kedua, saya izinkan saya untuk promosi ya dalam rangka itu. Silakan. Pada tanggal 18 sampai 19 Agustus di Jakarta, ya, kami dari Wow Ministry akan mengadakan Wow Conference secara onsite berserta, ya. Pembicara plenonya saya, Pendeta Yoas, ada Pendeta Stefanus dari UKDW, ada Pendeta Luki, kemudian ada beberapa orang lagi yang lain. Temanya ini menarik. Baik-baik, rekan-rekan pemirsa, Gospel Centered Worship. Nah, silakan daftar, ikuti IG kami, ya, Wow Ministry, ya, atau bisa lihat di website kami wondersofworship.com, ya. Nanti ada link pendaftaran juga, begitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Jimmy. Boleh menutup pembicaraan kita di dalam doa, dan tolong doakan agar para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin Kristiani bisa bijak ya di dalam menentukan arah atau gaya ibadah mereka, bukan hanya sekedar latah dan bukan hanya sekedar yang penting begini. Pokoknya dari dulunya sudah begini. Gitu juga. Silakan Pak, tolong doakan Pak. Makasih Pak. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang penuh rahmat, kami taruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, pimpinlah hamba-hamba Tuhan, para pemimpin di gereja-gereja manapun, khususnya di Indonesia maupun juga yang di luar Indonesia, Tuhan. Engkau yang menolong kami semua, Tuhan, di dalam kami memikirkan bagaimana kami membenahi ibadah di gereja kami, khususnya ketika kami ingin mengubah atau ingin memperbaharui akan gaya ibadah kami, ya Tuhan. Tuhan, terus ingatkan kami bahwa apapun perubahan yang kami putuskan dan kami lakukan, itu semuanya harus membuat Injil itu semakin terang benderang. Itu seharusnya membuat jemaat semakin berjumpa dengan Allah yang mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat bijaksana dari Tuhan, berikan kami juga kesabaran Tuhan, untuk menantikan waktu Tuhan bagi gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan kami kesehatian ketika kami ingin mengubah sesuatu di dalam ibadah gereja kami. Hendaknya itu dimulai dari kesehatian para pemimpin, bukan hanya kehendak 1-2 orang saja, ya Tuhan. Terima kasih, berkati Pak Kian dengan pelayanan podcastnya ini Tuhan. Sungguh Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi semakin banyak orang-orang di gereja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.